Pada pagi hari ini kita akan mulai dengan materi baru, yaitu teologi tentang surga. Dan kalau nanti waktunya cukup, kita akan lanjut dengan teologi tentang neraka. Jadi ada dua teologi yang akan kita pelajari, yaitu surga dan neraka. Tapi untuk pagi hari ini, saya akan memulainya dengan neraka terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena kalau kita sebagai orang yang percaya, surga itu sudah menjadi kepastian. Jadi, nggak usah dipelajari, atau kalau tidak sempat dipelajari, kita sudah pasti masuk surga. Tapi kalau neraka, nah ini kita tidak mungkin ke sana. Ya, karena kita tidak mungkin ke sana, berarti kita perlu mempelajari neraka terlebih dahulu. Ya, supaya walaupun kita tidak ke sana, kita tahu neraka itu seperti apa. Ya, kalau kita merujuk di dalam Lukas 16, surga dan neraka itu adalah satu tempat yang sebenarnya sangat jauh sekali dan tidak dapat terseberangi. Nah, hanya satu fakta yang menarik adalah bahwa orang-orang yang dari surga itu dapat melihat ke neraka. Dan orang-orang yang ada di neraka itu dapat melihat ke surga. Walaupun jaraknya sangat jauh. Bagaimana hal ini bisa terjadi, Pak? Jarak yang sangat jauh saja kok kita bisa melihat sesuatu di tempat yang jauh. Yang nggak usah di surga dan di neraka di mana ada Tuhan yang dahsyat, ya, Tuhan yang maha tahu. Kita saja di bumi ini kita bisa menyaksikan pemakaman Paus Fransiskus yang meninggal, jaraknya jauh, ya, di benua yang berbeda, tapi kita bisa lihat. Ya, apalagi dunianya Tuhan yang maha kuasa dan maha hebat, ya. Hal yang menarik adalah bahwa kita dapat menyaksikan orang-orang yang ada di neraka itu ternyata orang-orang yang kita kenal. Itu adalah satu kesedihan yang luar biasa, ya, ketika kita menyaksikan orang-orang yang kita kenal ada di dalam neraka. Ya, tetapi itulah fakta yang mau ndak mau kita harus tetap terima ketika kita nanti sudah ada di surga. Ya, kenapa Bapak yakin bahwa kita semua akan masuk ke surga? Ya, karena ada kepastian keselamatan. Ya, keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sangat sempurna. Bukan sempurna saja, ya, tetapi sangat sempurna. Nah, di dalam keyakinan inilah maka kita perlu membangun iman kita tentang kehidupan kekal selama-lamanya nanti di surga. Sekarang kita mulai dengan neraka. Seperti yang saudara-saudara sudah terima di dalam materi perkuliahan, neraka ini adalah satu tempat yang pada umumnya orang tahu sebagai satu tempat penyiksaan. Tempat di mana orang-orang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa sekali di dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi dengan mata kuliah ini, kita akan mengeksplor secara sistematis doktrin neraka dari perspektif teologi evangelikal tentunya. Dan mahasiswa akan diajak untuk memahami dasar-dasar biblika, sejarah teologi, variasi berbagai pandangan tentang neraka, dan juga nanti ada implikasi-implikasi pastoral serta misiologi di dalam pembelajaran kita. Sehingga nanti pada akhirnya saudara-saudara nanti dibekali dengan kemampuan apologetis untuk menjawab tantangan-tantangan kontemporer berkaitan dengan doktrin ini. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah bahwa kita mampu menjelaskan pengertian neraka itu secara sistematis menurut pandangan evangelikal. Kemudian kita dapat menafsirkan bagian-bagian Alkitab yang utamanya berkaitan dengan doktrin neraka tentunya, ya. Dan kita juga dapat mengkritisi pandangan-pandangan alternatif tentang neraka.
Misalnya annihilation, universalis, pandangan-pandangan universalis, ya, pandangan agama-agama lain dengan pendekatan dari sudut pandang evangelikal, ya, Injili. Lalu kemudian kita dapat mengembangkan pemikiran teologi yang seimbang antara kasih dan keadilan Allah. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita dapat menerapkan doktrin ini secara pastoral dan juga secara apologetik dalam pelayanan dan penginjilan kita. Teologi neraka ini mencakup berbagai dimensi dan perspektif yang luas di dalam teologi Kristen, dalam sejarah pemikiran dan pengaruhnya terhadap kehidupan Kristen saat ini. Ya, sekalipun di dalam konteks Injili, neraka itu sudah tidak lagi menjadi bagian yang menakutkan, khususnya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Ini saya tekankan, sungguh-sungguh percaya. Karena ketika kita mempelajari neraka, kita mengetahui fakta neraka, yaitu hanya sekedar informasi. Karena kita tidak akan pernah ke neraka itu. Seperti itu yang tadi saya katakan, di dalam keyakinan iman kita, bahwa kita telah diselamatkan oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, dan Tuhan Yesus menjadi pembela kita pada tahta pengadilan nanti, dan itu yang memastikan kita untuk hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di surga dan bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Karena itu 0% bagi kita untuk kita bisa dijerumuskan ke dalam neraka, ya, itu 0%. Tidak ada sama sekali peluang untuk itu. Ya, jadi neraka bagi orang-orang percaya hanyalah sekedar informasi. Tetapi bagi orang-orang yang tidak di dalam Yesus Kristus, maka neraka itu adalah suatu tempat yang menakutkan. Mengapa saya katakan dengan mengatakan tidak di dalam Yesus Kristus? Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada jalan, ada kebenaran, dan ada kehidupan. Nah, hal yang harus kita ketahui juga adalah manfaat bagi kita bagaimana dan kenapa kita harus mempelajari teologi tentang neraka. Yang pertama adalah bahwa kita dapat memiliki pemahaman yang benar tentang eskatologi, secara khusus berkaitan dengan neraka. Neraka ini adalah bagian penting dalam pengajaran eskatologi Kristen, yaitu ajaran tentang kehidupan setelah mati dan berkaitan juga dengan penghakiman terakhir dan kehidupan yang kekal. Jadi, mengetahui apa yang Alkitab ajarkan tentang neraka itu dapat membantu kita, umat Kristen umumnya, untuk memiliki pemahaman yang jelas, akurat tentang akhir zaman dan tujuan dari akhir kehidupan manusia. Kemudian yang berkaitan dengan konsep penghakiman, bahwa kita dapat memahami tentang neraka itu berhubungan erat dengan konsep penghakiman Tuhan yang adil. Jadi materi kuliah ini membantu kita untuk memperjelas bagaimana penghakiman Tuhan itu dilakukan dengan adil berdasarkan perbuatan seseorang semasa hidupnya, sesuai dengan ajaran Alkitab. Kemudian yang kedua, kenapa ini penting, yaitu ada hubungannya dengan kehidupan Kristen, yaitu untuk memotivasi kita untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Dengan memahami neraka dan konsekuensi kekalnya, itu dapat menjadi pendorong bagi kita untuk hidup lebih kudus, ya, menjaga hidup mereka dari dosa-dosa dan menghindari penghakiman Tuhan. Jadi pengetahuan tentang neraka mengingatkan kita semua akan kebutuhan yang mendalam, akan keselamatan yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan bagi orang Kristen yang aktif di dalam misi dan pemberitaan Injil, pemahaman tentang neraka ini mendorong mereka untuk lebih giat mengabarkan kabar baik dan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pencerahan tentang realita neraka itu akan mempertegas
kepentingan atau urgensi misi di gereja dalam menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Kemudian yang berikutnya adalah membantu kita untuk menghindari pemahaman-pemahaman yang keliru tentang neraka. Jadi dengan mempelajari neraka, kita dapat mencegah interpretasi-interpretasi yang salah, yang keliru, yang menyesatkan. Karena kita tahu bahwa di dalam dunia yang begitu luar biasa canggihnya saat ini, pandangan mengenai neraka itu baik dalam tradisi Kristen maupun juga dalam ajaran-ajaran agama lain itu sangat mudah untuk diakses dan diterima. Karena itu penting bagi kita untuk mempelajari apa sebenarnya yang diajarkan di dalam Alkitab. Karena dengan itu kita dapat dibantu untuk menghindari ajaran-ajaran yang salah bahkan merugikan kehidupan anak-anak Tuhan. Seperti misalnya ajaran-ajaran atau pandangan-pandangan tentang neraka yang sudah direduksi. Akhirnya penderitaan di neraka itu terkesan hanya sebuah simbol atau sebaliknya berfokus hanya pada hukuman tanpa memahami kasih Allah. Jadi kalau orang itu salah memahami neraka, maka pandangan dia atau konsep dia tentang Allah itu jadi berbeda. Allah itu bukan Allah yang maha kasih, tetapi Allah yang kejam. Ya, kenapa Allah kok menyediakan neraka sebagai penghukuman kekal yang sedemikian mengerikan itu? Lalu kemudian yang berikutnya, kita dapat menghindari ekstremisme. Ya, dengan materi ini kita penting untuk menanggulangi pandangan ekstrim yang bisa muncul, baik dari sisi yang terlalu menekankan hukuman yang kejam dan tidak proporsional, atau yang meremehkan realitas penghakiman itu sendiri. Jadi ada yang lebih menekankan Allah itu suka menghukum dan Allah itu tidak kasih. Ada juga yang menekankan dan meremehkan realitas penghakiman itu sendiri. Jadi penghakiman Allah yang maha adil itu diremehkan. Pemahaman-pemahaman ekstrim yang seperti ini itu kita harus tanggapi, kita harus hadapi, kita harus luruskan. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita harus memperlengkapi diri dengan pengetahuan teologi ya tentang neraka itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam etimologi dan semantik dari neraka. Kita membahas etimologinya terlebih dahulu. Istilah neraka di dalam Alkitab dan teologi Kristen ini merupakan konsep yang kaya dan kompleks, yang terbentuk dari beragam istilah dalam bahasa Ibrani dan juga di dalam bahasa Yunani. Pemahaman etimologi dan semantik ini sangat penting untuk mendasari doktrin neraka itu secara akurat. Dan dari evangelical, ya, kaum Injili itu menekankan keseriusan konsekuensi kekal dari dosa. Karena upah dosa itu adalah maut. Jadi dengan fondasi yang kuat dalam teks Alkitab dan tradisi ortodoks Kristen, itu kita akan dapat memahami pengertian mendasar dari neraka ini sehingga dapat menjadi fondasi utama di dalam membangun teologi tentang neraka. Mari kita lihat istilah yang pertama dari neraka yaitu Sheol. Ya, ini adalah bahasa Ibrani dan etimologi maknanya adalah kata Sheol berasal dari akar kata yang tidak sepenuhnya pasti, tetapi kemungkinan itu berkaitan dengan ide menuntut atau menghisap sebagai tempat yang menelan orang-orang mati. Jadi pengertian dasar dari kata Sheol itu adalah menuntut atau menghisap. Nah, konteks biblikanya biasanya kata ini di dalam PL yang digunakan kurang lebih 65 kali itu merujuk pada tempat tinggal orang mati secara umum. Jadi bukan hanya orang-orang jahat, tetapi semua orang yang mati itu dihisap di satu tempat
yang disebut dengan Sheol. Jadi kita yang hidup di dalam Tuhan, kita yang setia mengiring Tuhan Yesus, pada waktu nanti kita mati, kita akan terhisap ke Sheol. Begitu juga dengan orang-orang yang jahat, orang-orang jahat itu juga akan terhisap di dalam Sheol. Ya, seperti kemarin yang sudah kita bahas bersama-sama, Sheol atau yang disebut dengan intermediate place itu adalah tempat di mana orang-orang mati dikumpulkan seluruhnya. Bagaimana caranya orang-orang mati itu dikumpulkan? Siapa yang membawa roh-roh orang mati itu ke intermediate place ini, ke Sheol ini? Ya itulah malaikat. Jadi di dalam kekristenan tidak ada konsep kalau orang mati di dalam Tuhan itu yang jemput adalah malaikat. Kalau orang matinya itu di luar Tuhan, ya belum diselamatkan oleh karya keselamatan Yesus Kristus, berarti nanti yang jemput itu adalah setan. Tetapi beberapa kali kita juga mendengar kesaksian-kesaksian orang yang mati lalu hidup kembali. Itu yang jemput bukan malaikat, yang jemput juga bukan setan, tapi yang jemput itu kakeknya. Nah, ini harus dicek dulu ya, apakah betul bahwa sebenarnya di dalam masa antara, ya, the intermediate time, pada waktu dia ada di masa antara waktu antara hidup dan mati itu, dia setengah sadar atau bagaimana, kan kita tidak tahu ya. Tetapi itu sebenarnya ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Nanti kalau ada kesempatan saya akan jelaskan bagaimana roh-roh orang-orang yang mati yang berada di masa antara, ya, belum dibawa ke Sheol, tetapi juga belum sadar dan belum hidup di bumi ini. Dia berada di mana? Itu masih bisa dijelaskan. Walaupun hanya dengan pendekatan psikologi ya. Tetapi kan lumayan ya untuk dapat memahami dan mengetahui sebenarnya roh orang di masa intermediate time ini dia ada di mana. Nah, jadi malaikat Tuhan, ya, Sariel, namanya itu Sariel kalau tidak salah. Malaikat Tuhan Sariel itulah yang bertugas untuk menjemput roh-roh orang mati. Dari mana Bapak tahu nama ini? Ya, dalam pengetahuan teologi berkaitan dengan tradisi Yudaisme, ya, dalam konsep agama Yahudi, beberapa malaikat itu disebutkan dengan nama-nama mereka dan pekerjaan mereka. Dan salah satu nama malaikat itu adalah Sariel, yang bertugas untuk menjemput roh-roh orang yang mati. Jadi ketika Sariel ini, malaikat Sariel ini membawa membawa orang-orang mati ke intermediate place, Sheol, baru nanti di sana itu akan dipisahkan. Setelah sampai di intermediate place itu baru nanti dipisahkan. Yang hidup di dalam Tuhan, yang mengikuti Kristus akan masuk ke tempat yang namanya Firdaus. Yang hidup di dalam dosanya akan ditempatkan ke Basanos. Itulah tempat intermediate place khusus untuk orang jahat. Di Basanos ini, orang sudah mengalami penyiksaan, sudah merasakan api, siksaan api, kehausan, dan mereka berteriak-teriak. Mungkin berteriak-teriak kehausan dan juga kesakitan. Walaupun di dalam Basanos itu ada, dalam tanda petik ya, apinya, tetapi Basanos ini belum api neraka, bukan neraka sesungguhnya. Tetapi Basanos ini adalah tempat yang mirip dengan neraka. Tetapi sebenarnya Basanos ini adalah tempat intermediate place, Sheol. Tapi Sheolnya yang mirip neraka. Sedangkan Firdaus ini belum surga sesungguhnya, tetapi suatu tempat yang mirip situasi dan kondisinya itu seperti surga. Begitu. Nah, jadi dalam teologi evangelical, Sheol ini dipahami sebagai tempat netral. Sementara
atau tempat sementara sebelum penghakiman akhir. Dan ini belum identik ya dengan neraka yang kekal seperti yang saya tadi sebutkan, belum. Dalam pengertian perjanjian baru belum. Namun ada pemisahan antara orang benar dan jahat di dalam dunia kematian tadi, ya, di dalam Seol tadi. Kita dapat memperhatikan beberapa ayat, misalnya Yesaya 14 dan juga Mazmur 9 ayat 17 serta Lukas 16. Kemudian yang berikutnya, kata yang kedua, yaitu secara etimologi, Hades. Itu adalah kata Yunani. Hades itu berasal dari akar kata a, ya, dan eido. A itu tidak dan eido itu melihat. Jadi secara harfiah mungkin berarti tidak terlihat atau mungkin dapat dipahami secara figuratif sebagai alam gaib. Nah, ini menurut konsep Yunani ya. Nah, menurut konteks Alkitab, Hades ini digunakan sebagai padanan dari Seol. Ini kita bisa lihat di Lukas 16 ayat 23 dan juga di dalam Kisah Rasul 2 ayat 27. Dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya, Hades menjadi tempat penderitaan. Ya, tempat penderitaan sementara bagi orang-orang yang fasik. Sedangkan ada satu lagi tempat dalam intermediate place itu yang dinamakan dengan Firdaus. Nah, dalam Wahyu pasal 20 ayat 14, Hades ini dibedakan dari lautan api atau danau api, yang berarti Hades yang sesungguhnya, ya, tempat penghukuman kekal, lautan api. Nah, apakah memang secara fisik ada lautan apinya? Nah, ini kita tidak tahu karena ada beberapa teolog yang tidak melihat sebagai sesuatu yang fisik, tetapi ini semua hanya merupakan konsep atau simbol dari penyiksaan. Karena bagi beberapa orang, ya, bagi kelompok-kelompok tertentu, neraka itu bukan neraka fisik. Karena bagi mereka penghukuman yang paling menyakitkan itu adalah penghukuman secara jiwa, kejiwaan. Bukan penghukuman fisik. Seperti contohnya ada satu lagu itu ya, yang mengatakan, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Jadi ternyata sakit hati itu lebih menderita daripada sakit gigi. Padahal kalau ada orang sakit gigi itu sudah sangat menderita sekali ya. Tidur nggak bisa, makan nggak bisa, ya, pusing kepala karena ada sakit yang cekut itu ya di gigi itu ya. Nah, saudara mungkin pernah mengalami sakit gigi. Tapi ternyata sakit hati itu jauh lebih sakit daripada sakit gigi. Ya, apakah itu hanya sebuah perlambangan atau bahasa puisi yang ingin menegaskan betapa sakitnya kalau diputusin cintanya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah istilah Gehenna. Ya, Gehenna itu istilah bahasa Yunani. Gehenna ini adalah transliterasi dari bahasa Ibrani Gehinom. Jadi Gehinom itu lembah Hinom, sebuah lokasi geografi di selatan Yerusalem. Nah, tetapi istilah ini kemudian dipakai untuk menggambarkan neraka. Nah, latar belakang historisnya adalah bahwa tempat ini itu pernah menjadi lokasi persembahan anak kepada Dewa Molok. Dapat kita lihat di 2 Raja-Raja 23 ayat 10, Yeremia 7 ayat 31. Dan kemudian menjadi simbol kehinaan, najis, dan murka Allah. Nah, jadi mereka menggambarkan neraka ini sebagai tempat yang hina, tempat yang najis, tempat di mana Allah itu menuangkan murkanya. Jadi kalau kita melihat dari konsep marah itu ya, marah itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling rendah dari marah,
emosional itu ya marah. Di atas marah itu ada istilah geram. Di atas geram itu menggunakan istilah murka. Jadi marah, geram, murka. Jadi kalau sudah murka, itu sudah puncaknya, level tertinggi dari emosi yang meletup-letup. Gehenna, yaitu dari Gehinom, lembah Hinom, itu mengekspresikan di mana Allah menuangkan kemurkaannya, ya, marah yang sudah level tertinggi itu di tempat ini, ya, di Gehenna ini. Nah, dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus, kata Gehenna ini digunakan 11-12 kali untuk merujuk pada tempat hukuman kekal. Ya, misalnya saja di dalam Matius 5 ayat 22, Matius 10 ayat 28, Matius 23 ayat 33, Markus 9 ayat 43 sampai 48. Nah, ciri khas dari Gehenna ini digambarkan sebagai tempat api yang tidak padam dan ada ulat mayat yang tidak mati-mati. Markus 9 ayat 48 dan Yesaya 66 ayat 24. Ini adalah tempat kesadaran kekal, tetapi bukan pemusnahan. Nah, ini harus digarisbawahi di sini ya, bahwa Gehenna ini adalah tempat yang ada api yang tidak padam-padam, dan kemudian ada ulat mayat yang tidak mati-mati. Dan Gehenna ini bukan tempat pemusnahan, bukan. Kalau tempat pemusnahan, orang itu mengalami siksaan mungkin hanya 5 detik. Setelah itu dia mati dan kemudian dimusnahkan dengan api, ya. Yang tadi eksistensinya ada, dan dengan api itu eksistensinya jadi musnah. Jadi tidak ada lagi ide tentang orang itu. Tidak ada lagi gambaran fisik tentang orang itu. Betul-betul musnah. Betul-betul musnah. Nah, persoalannya adalah bahwa Gehenna ini bukan tempat pemusnahan, tetapi adalah tempat yang penuh dengan kesadaran kekal. Jadi orang-orang yang masuk di Gehenna itu akan tetap sadar, dan sadarnya itu kekal. Apakah orang-orang yang ada di Gehenna itu bisa tidur? Ada waktu untuk tidur karena capek? Nggak ada. Jadi 24 jam sadar tidak tidur. Dan di dalam waktu yang penuh dengan kesadaran itu, dia ada di tempat yang ada apinya dan tempat yang ada ulat mayat yang tidak mati-mati. Nah, sebagian orang memahami Markus 9 ayat 48 ini, yaitu api dan ulat itu, sebagai sesuatu yang simbolik. Tetapi beberapa orang lagi melihat ini sebagai sesuatu yang harafiah, bahwa memang di neraka itu ada apinya, bukan simbol, tetapi betul-betul ada api dan betul-betul ada ulat. Nah, ini ada seorang yang pernah memberikan kesaksian pada waktu dia mati, sebelum dia kembali lagi hidup, dia ternyata dibawa ke neraka. Dan di dalam neraka itu, dia melihat ada orang-orang yang disiksa di sana dengan cara digigit oleh ulat. Entah ulatnya itu sebesar apa, punya taring atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi ada banyak ulat-ulat yang di neraka itu akan memakan orang-orang yang ada di neraka ini. Ya mungkin makan dengan perlahan ya. Dan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dan setelah ulat-ulat ini memakan habis orang-orang yang ada di neraka, nanti tubuh orang-orang ini akan muncul lagi secara ajaib. Lalu kemudian nanti akan dimakan lagi oleh ulat-ulat itu. Dan ini adalah kesadaran kekal. Jadi orang-orang yang di neraka itu sadar, bisa merasakan sakit, bisa mengalami atau merasakan kejijikan, bisa merasakan kengerian, dan dalam semuanya itu, dalam kesadaran kekalnya itu, dia tetap ada di tempat penyiksaan itu.
Kemudian yang berikutnya adalah istilah danau api atau lautan api. Kalau di dalam bahasa Yunaninya disebut dengan limne tu puros. Bahasa Yunaninya limne tu puros. Itu danau api. Nah, penggunaan khususnya di dalam kitab Wahyu, yaitu istilah ini muncul dalam Wahyu 19 ayat 21 sebagai tempat hukuman akhir untuk iblis, maut atau Hades, dan semua yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 14-15. Jadi kalau kita yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, maka nama kita ini akan ditulis di dalam kitab kehidupan. Jadi kalau nama kita tidak terdaftar di dalam kitab kehidupan, itu berarti orang-orang tersebut akan dibuang ke lautan api, ya, danau api, limne tu puros. Bagi kaum evangelikal, danau api ini adalah realitas akhir dari neraka kekal, yang membedakan dari Hades yang bersifat sementara. Nah, keterkaitan limne tu puros ini, yaitu lautan api dengan Gehenna, Gehenna itu dianggap sebagai padanan dari lautan api dalam konteks akhir zaman. Tetapi Gehenna itu bukan limne tu puros. Gehenna adalah tempat seperti lautan api, seperti neraka, tetapi belum neraka yang sesungguhnya. Berkaitan dengan sikap kaum evangelikal ini menekankan bahwa neraka adalah realitas personal, jadi bukan metafora, dan ini sifatnya kekal. Artinya apa? Neraka itu bukan simbol, bukan lambang, bukan sesuatu yang mewakili. Artinya begini, orang kalau masuk neraka itu tidak disiksa secara fisik, tetapi hanya siksaan batin. Seperti misalnya rasa sakit hati, itu siksaan batin. Ya, tapi kalau siksaan fisik itu ya seperti kalau kita benar-benar dipukul secara fisik. Nah, terus kemudian merasakan sakit secara fisik. Nah, jadi kaum evangelikas menekankan bahwa neraka ini adalah realitas personal, betul-betul nyata, dan itu kekal. Jadi penafsiran literal dari Gehenna dan danau api ini menunjukkan ada kesadaran yang terus-menerus di mana terjadi pemisahan total dari hadirat Allah. Jadi orang-orang yang terpisah dari hadirat Allah akan mengalami siksaan. Ya, siksaan yang seperti apa? Nah, itulah sebagian digambarkan di dalam Alkitab dengan pengertian lautan api tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa neraka ini dipakai sebagai ekspresi keadilan Allah. Nah, berkaitan dengan kerangka semantiknya, maka istilah neraka ini dikaitkan erat dengan konsep keadilan ilahi, keadilan Allah, dan murka terhadap dosa. Jadi, neraka ini tidak dilihat sebagai bentuk kekejaman Allah, tetapi sebagai perwujudan kekudusan dan keadilan Allah terhadap penolakan atas anugerahnya. Jadi orang-orang yang menolak anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, maka orang-orang itu dengan tegas mengatakan bahwa dirinya senang hidup di dalam dosa. Nah, sedangkan dosa itu adalah tindakan yang mengakibatkan hukuman. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau berdosa tidak dihukum. Nah, kebanyakan anak-anak Tuhan itu terlalu menyepelekan dosa. Karena apa? Karena ketika dia melakukan dosa, dia tidak langsung dihukum. Misalnya saja ada seseorang yang berbohong. Apakah ketika dia berbohong Tuhan langsung menghukum? Tidak. Apakah ketika dia mencuri Tuhan langsung menghukum? Tidak. Apakah ketika dia membunuh Tuhan langsung menghukum? Tidak. Mencuri, membunuh, ada hukum sosial yang dapat menangkap orang itu dan memenjarakan. Tetapi itu manusia, bukan Allah. Dari sisi Allah, tidak ada
hukuman secara langsung terjadi pada waktu dia melakukan dosa. Nah, karena itu, ketika orang-orang itu berbuat dosa dan tidak pernah mengalami hukuman secara langsung, menganggap sepele. Dosa ndak ada efeknya, ndak ada hukumannya. Akhirnya dia dengan sukacita tetap melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, sedangkan dari sisi Allah, Allah telah menyediakan hukuman. Ya, bukan pada waktu orang melakukan dosa, tetapi nanti setelah orang itu mati. Jadi upah dosa tetap adalah maut. Dan karena Allah itu kudus, maka maut atau dosa yang merupakan sesuatu yang menjijikkan itu harus diselesaikan. Dan karena Allah adil, maka orang-orang yang tadi melakukan kesalahan itu harus mendapatkan hukuman. Dosa itu adalah suatu kesalahan. Ya, salah bertindak, salah berpikir, salah berkata-kata yang dapat mengakibatkan kerugian. Dan kerugian itu adalah kerugian yang merusak. Dan itu akan menyebabkan orang-orang lain atau pihak-pihak lain itu merasakan kerugian. Kita misalnya menyakiti hati orang. Orang akan mengalami kerugian dan tersakiti. Nah, apa yang dilakukan oleh si pembuat dosa itu, dia telah melakukan sesuatu yang menghancurkan, yang merusak, dan yang merugikan. Nah, di dalam tatanan keadilan Allah, orang-orang yang seperti ini itu harus dihukum. Karena itu kemudian muncul konsep dalam teologi Kristen, yaitu upah dosa adalah maut. Artinya bahwa dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang harus ada hukumannya. Karena itu menunjukkan keadilan Allah. Nah, tetapi kadang-kadang orang itu berpikir keliru bahwa dengan adanya neraka sebenarnya menunjukkan bahwa Allah itu kejam. Nah, ini salah ya. Ini harus diluruskan. Allah tidak kejam. Justru Allah adil. Yang berbuat dosa harus dihukum. Karena apa? Karena dosa itu menimbulkan kerugian. Dosa itu menimbulkan kerusakan. Dosa itu menimbulkan penghancuran. Sedangkan Allah berada pada bagian atau pada pihak yang membangun, ya, yang menguntungkan, yang membawa damai, ya, mengkonstruksi. Tetapi dosa, lawan katanya, ya, menghancurkan, mematikan, merugikan. Nah, di sini Allah mau tidak mau harus menunjukkan keadilannya. Semua yang berdosa harus dihukum. Karena itu, maka harus ada tempat penghukuman. Nah, di sini harus saya luruskan sedikit ya, bahwa sebenarnya di dalam kasih Allah, Allah itu dalam tanda petik ya, tidak tega membuat tempat penghukuman. Karena sebenarnya neraka ini atau danau api atau Gehenna ini sebenarnya tidak pernah dikonsepkan Tuhan untuk diciptakan. Tetapi karena ada malaikat Tuhan yang memberontak, lalu kemudian membawa sepertiga malaikat lain untuk ikut memberontak, maka mau tidak mau Tuhan harus menyediakan tempat untuk penghukuman. Nah, pada saat itulah neraka diciptakan. Tetapi sebelum malaikat jatuh di dalam dosa, tidak ada neraka. Nah, jadi di sini kita harus betul-betul mempunyai konsep yang benar ya, bahwa di dalam kasih Allah yang dahsyat itu, di dalam kekekalan, tidak pernah Allah itu menciptakan neraka. Ketika malaikat Tuhan memberontak, barulah neraka diciptakan. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dalam kekudusannya, maka Allah terpaksa menciptakan neraka untuk menghukum malaikat-malaikat yang berdosa, di mana nanti malaikat-malaikat ini memprovokasi manusia, akhirnya manusia juga jadi berdosa,
Dan akhirnya malaikat dan manusia yang berdosa ini harus masuk ke dalam tempat penghukuman Allah. Sampai di sini dulu, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya.